Inilah Mihana versi lelakinya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada hati orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Siapa kami yang mengutus di sini? Arape. Siapa kami yang mengutus di sini? Bahasa Arape dulu. Coba. Aku mau uji kejujuran Bapak. Aku mau uji kejujuran Bapak. Coba ya. Aku mau uji kejujuran Bapak nih sebentar ya. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Pertanyaan saya, simpel aja pertanyaan saya. Menurut Al-Hijr 39, yang adalah perkataan iblis mengaku disesatkan oleh siapa? Seorang Kristen yang berkopiah dengan berpura-pura bertanya tentang Al-Quran kepada umat Islam dengan tujuan untuk membuktikan agama Kristen yang diyakininya benar, bahwa Al-Quran berkontradiksi sehingga dapat dikatakan bukan firman dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Mampukah dia menjatuhkan Islam? Semua itu tergantung dari umat Muslim yang menjawabnya. Assalamualaikum, saya bukan ustazah. Kata ini selalu kami sebutkan agar kalian yang menyimak tidak salah menilai diri saya. Sebab kebiasaan itulah yang dipakai orang-orang sebelummu. Memanggil Yesus yang bukan pada tempatnya karena kekaguman atau karena kebodohan akibat tipu daya syaitan yang terkutuk. Menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Pertanyaan saya, seperti apa saya ingin mendapatkan keselamatan ketika saya ditetapkan buat disesatkan? Silakan. Bukan itu dasare. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diridhoi Gusti Allah. Yang saya tanya Pak, seperti itu apa? Bukan, itu salah itu. Quran Bapak salah? Enggak, keselamatan bukan itu. Pak, maksud saya gini loh Pak. Seperti apa saya ingin mendapatkan keselamatan saya ketika saya ditetapkan buat disesatkan? Itu yang jadi poin pertanyaan saya. Coba dibaca lagi ayatnya. Oh Tuhan, ampun aku. Oke, aku tunjukkan. Tunjukkan ya teman-teman ya. Teman-teman boleh dijadikan 30K tap-tap layarnya teman-teman. Bentar ya. Tunjukkan dulu. Oke Pak. An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Pertanyaan saya, seperti apa seorang Oki ini Pak bisa mendapatkan keselamatan ketika saya ditetapkan buat disesatkan? Bukan gitu maksudnya. Gusti Allah itu memberi petunjuk itu apa jenis menyesatkan, maksudnya gini. Siapa yang tidak ikut firman, siapa yang tidak ikut wahyu Allah, Al-Quran, itu dikatakan sesat. Siapa yang di sini tertulis yang punya otoritas untuk menyesatkan. Coba Arabnya dibaca, Arabnya dibaca. Sebentar Pak. Ya udah pakai pulpen aja lah, jatuh lagi itu kok. Astaga, ampun aing mah. Baca Pak Arabnya Pak, silakan Pak, baca Pak. Tidak kelihatan, baca kamu lah. Lo kamu lah, ini kan kitabmu, silakan. Jadi maklumin saja ya, orang Kristen bertanya tapi tidak mengerti bahasa Arab. Hanya dengan terjemahan, dia ingin menjatuhkan agama Islam melalui pertanyaan dengan cara mempelintir Al-Quran. Namun pada sebenarnya semua pertanyaan Kristen itu persamaannya selalu Allah sertakan di dalam kitab mereka. Nah, jawaban yang dia cari dalam surah ini sebenarnya dia jawab sendiri di akhir debat dengan Mu'allaf Siregar.
walakinna yudillu mayasa, itu maksudnya itu bukan sakarpe, bukan semaunya Allah. Yang bilang itu dengan yang ilmu. bilang Pak, yang bilang semaunya Allah siapa? Aku nggak ada bilang semaunya Allah. Mayasa itu bukan semaunya Allah. Mayasa itu yang dikendaki, dikendaki. Gini loh. Yang Pak, yang saya bilang itu, tadi itu penjamarannya banyak. Penjabarannya banyak itu. Mayasa itu kan gini, Gusti Allah kan membuat aturan-aturan ya. Yang ndak ikut aturan Gusti Allah, itu kan ke neraka. Ya, betul kan? Mayasa itu gitu artinya, bukan mayasa itu sak maunya sendiri itu ndak. Yudhillu mayasa yuk disesekan Allah ku mayasa sing kan gini, Gusti Allah kan membuat orang kan free, bebas. Mau beragama boleh, mau tidak beragama juga boleh. Oke. Nah, kan gitu kan, free. Lah, kenapa Tuhan menjadikan manusia yang free bisa ke neraka, bisa ke warga kok apa ujuk-ujuk ujuk-ujuk apa bahasa Indonesia nih yo? Tiba-tiba yang tidak ikut Al-Quran kok ke neraka. Lah itu loh mayasa yang dikendaki Gusti Allah begitu. Gitu. Orang Pak, itu free. Pak. Karena Pak, gini, sebentar belum selesai. Karena manusia diciptakan Allah itu mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Gusti Allah tidak menjadikan jin manusia kecuali beribadah. Ada yang beribadah kepada setan, ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada Nyi Roro Kidul, ada yang mengabdi kepada manusia, ada yang mengabdi kepada harta, ada yang mengabdi kepada uang, jenis Abdul apa ya? Ada yang mengabdi kepada emas, Abdul dinar, ada yang mengabdi kepada perutnya, asal perutnya namanya Abdul butun. Itu manusia menjadikan gitu, melane mayasa kabeh. Nah gitu maksudnya. Jadi ora Gusti Allah sakarepe dhewe ora ngono lho nang. Gini loh Pak, tafsir yang Bapak gunakan itu tafsir apa? Itu yang pertama. Itu ayat. Sebentar Pak. Yang kedua, di situ tertulis Pak. Saya juga dari tadi nggak ada ngomong Allah Bapak semaunya sendiri, nggak ada. Yang saya katakan begini. Di ayat itu kan tertulis begini Pak, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Pertanyaan saya, seperti apa saya ini Pak ingin mendapat keselamatan saya ketika saya ini salah satu orang yang ditetapkan buat disesatkan? Bukan begitu maksudnya. Yang disesatkan itu yang tidak memakai Quran dan Sunnah gitu maksudnya. Oke, sekarang begini aja. Yang mengutus setan untuk menggoda orang-orang kafir siapa Pak? Untuk setan. Ya, yang mengutus setan menggoda orang-orang kafir siapa? Setan itu sifat, bukan makhluk. Yang mengutus setan menggoda orang-orang kafir siapa Pak di dalam Quran Bapak? Tidak ada. Oke. Setan gini sebentar, tak genano setan ya. Setan itu bahasa logawinya satona delurung. Delurung itu begini. Paupane ra sampean numpak motor, liwat kedoan, liwat sawah nggon pari-pari. Iku jenis sesat, setan gitu loh. Setan itu berjalan tidak pada tempatnya, itu setan, sifat itu setan. Oke, berarti Bapak mengatakan tidak ada yang mengutus setan untuk menggoda orang-orang kafir ya Pak ya? Benar ya? Benar ya? Bukan begitu, saya jelaskan setan dulu. Pertanyaan saya sama Bapak, siapa yang mengutus setan untuk menggoda orang-orang kafir, Pak? Saya tidak tahu, coba lihat. Saya belum pernah dengar. Ya coba makanya lihat. Belajar. Ya, dengarkan saya. Oke. Surat Maryam ayat yang ke-83. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada hati orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Siapa kami yang mengutus di sini? Arape. Siapa kami yang mengutus di sini? Bahasa Arape dulu.
Siapa kami yang mengutus setan-setan di sini, Pak? Siapa Pak? Kami di sini siapa? Ya, ayat itu harus dibaca dari atas, jangan satu tok itu. Yang saya tanya, siapa kami yang mengutus, Pak? Kami di sini siapa? Iya, ayat sebelumnya gimana? Siapa bunyinya? kami di sini yang mengutus? Nggak tahu saya. Kalau nggak kau baca ayat sebelumnya, saya nggak bisa menjelaskan. Kami komentar sedikit tentang Kristen yang satu ini. Cara diskusinya lebih picik dari Mihana, cara dia diskusi membenarkan perkataan umat Islam, lalu pada akhirnya menyalahkan, mengangkat setinggi-tingginya kalian, lalu dia menjatuhkan kalian. Lidah orang ini lebih mahir daripada Mihana. Jadi jangan sampai terjebak dengan perkataannya, dan orang ini paling-paling ahli ngeles di balik kejujurannya. Sekarang coba kalian amati cara diskusinya, sekaligus kami jawab apa yang bisa kami jawab. Malam, Oki. Malam, silakan dibuka kameranya Pak. Belum tobat-tobat ya Pak ya? Oh. Dalam Islam itu udah paling benar itu, Bang Oki. Wis, mantap. Harus pede. Memang menurut pengikutnya Nabi Muhammad, Islam adalah ajaran yang benar. Harus pede menyampaikan itu. Contohnya kayak Pak Haris Regar, dia pede open cam. Begini yang benar, ya. Islam. Agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Oke, silakan. Siapa yang duluan bertanya? Tema kita keselamatan. Itu dulu buka di ayat Quran. Surat Ali Imran ayat ke-19. Ali Imran 19, silakan dibaca Pak. Itu tadi yang saya baca, inna dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Keren. Mantap. Ya, tidak ada yang salah untuk itu. Karena itu adalah iman Bapak, tidak ada yang salah untuk itu. Tapi mari kita kulik lagi ke dalam. Mari kita bahas lagi lebih mendalam. Silakan Pak. Bapak mau bertanya duluan atau saya yang bertanya duluan? Temanya keselamatan. Teman-teman Kristen di bawah bantu tap-tap layarnya. Yaitu keselamatan bagi Kristen di mana? Keselamatan bagi Kristen, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan oleh dia. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sebentar ya. Kisah para Rasul pasal 4, sebentar aku tunjukkan datanya. Pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Terus kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab Allah mengutus sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya sebagai apa? Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas data-datanya di dalam Alkitab. Silakan, Pak. Kalau Roma itu kan surat Paulus itu ya, Bang Oki ya. Silakan. Roma itu surat Paulus. Jadi kan seperti yang Bang Oki sampaikan, berarti kan keselamatan itu hidup yang kekal, kan begitu kan? Betul. Kristen keselamatan hidup yang kekal. Berarti Bang Oki kurang pas dia ayatnya ada itu jelas sekali. Yohanes 17:3 ya. Oke. Jelas. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Itu langsung Yesus yang ngomong kan? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas Bang, itulah dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah kalau kami, tapi kalau kami Muhammad. Oke. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas Bang, itulah hidup yang kekal. Siap. Jadi menurut Bapak,
Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi menurut Bapak, Allah yang benar di situ merujuk kepada Allahnya Bapak? Oh ya iya, itu Allahnya para nabi semua, Ibrahim juga. Oke. Dan Isa. Betul sekali. Betul sekali. Kutunjukkan datanya. Pak, tidak elok rasanya kalau kita cuma mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita harus baca dari ayat yang pertama, Pak ya. Aku tarik nih, Pak. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Berarti Allah Bapa punya anak. Itu masanya abang. Pak, berarti Allah Bapa punya anak. Jawab dulu. Berarti Allah Bapa punya anak. Menyebut Tuhan pada waktu itu dia Bapa. Pak, yang saya tanya, kalau memang di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga ini merujuk kepada Allah Bapa, berarti Allah Bapa punya anak. Pada waktu itu ya, dia pada waktu itu. Oh, berarti Allah. Rasul. Oke, sebelum adanya Rasul, berarti Allah Bapa punya anak. Itu perumpamaan Bani Israel. Iya, saya tahu. Saya tahu Ya. ini perumpamaan. Pak, berarti sebelum adanya Nabi Muhammad, Allah Bapa punya anak. Benarkan apa yang kami maksudkan bahwa dia bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan agama Islam dengan cara memaksa agar umat Islam mengakui bahwa Allah yang Maha Esa punya anak. Padahal dia sendiri tahu bahwa kayak Bapa dan anak itu hanya kata kiasan bagi hubungan orang-orang soleh dengan Tuhannya. Dia sendiri sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Karena tujuannya memang ingin mencari kesalahan Al-Quran. Ini yang harus kita ingat. Tidak ada apologet murni mencari kebenaran, kecuali ingin mencari uang dan koin dengan cara menjatuhkan agama Islam. Begitulah sifat apologet dari Kristen sebanyak 100% dan dari Muslim sebanyak 50% tentang sifat ini. Isa, dia mengatakan Jawab, itu. sebelum adanya Nabi, berarti Allah Bapa punya anak. Jadi pemikiran abang jangan begitu. Loh. Jadi dengar dulu, di waktu Isa wahyu disampaikan kepada beliau, kita itu belum ada. Kita itu belum ada. Dan kita harus mengikut dia pada waktu itu. Apapun cerita, kalau kita hidup di masa itu. Ya, Karena makasih Bang Triple, makasih. Bangsa Israel mengatakan Tuhan itu mereka Bapa. Dan orang yang dekat kepada Tuhan itu contoh di Bani Israel itu dia sebut anak. Siapa yang dekat kepada Tuhan. Jadi mungkin pada waktu itu kita kan belum hadir. Al-Quran belum ada, Muhammad belum ada. Ya bisa seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya jelaskan, Mbak. Sekarang sudah beda polanya, Bang. Oke, saya jelaskan. Ya, saya iakan aja asumsi Bapak yang tidak beralasan. Karena apa? Allahnya orang Yahudi, Allahnya bangsa Israel itu berbeda dengan Allahnya Bapak. Yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak memaksakan Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini merujuk kepada Allahmu, Pak, Bapak juga harus sepakat, ya kan? Kalau Allah Bapak itu punya anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini kan konteksnya, Pak, ya. Ini konteksnya tidak ada Yesus itu mengecualikan kalau dia bukan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, Pak, ayat ini kan ketika Tuhan Yesus berdoa kepada untuk murid-muridnya, ya. Gitu. Jadi, Yohanes 17 ayat yang ketiga ini, Pak, Tuhan Yesus ingin membedakan mana Allah yang benar dan mana ilah-ilah atau Allah-Allah yang diajarkan oleh nabi palsu. Misalnya kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi yang mengajarkan kita untuk menyembah Allah-Allah lain yang tidak kita kenal. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Tuhan Yesus sebagai utusan. Kami mengakui Tuhan Yesus sebagai utusan. Tidak ada satu orang Kristen pun yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai utusan. Tetapi kami mengimani Tuhan Yesus sebagai utusan yang datang dan keluar dari Sang Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah utusan yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti utusan ya. Yesus Loh, utusan ya. tidak pernah ada orang Kristen yang menolak Tuhan Yesus sebagai utusan. Saya pastikan itu. Tuhan Yesus adalah utusan, Pak. Tetapi dia adalah utusan yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nabi-nabi mana? Rasul-rasul mana yang berani memberikan hidup yang kekal selain Tuhan Yesus? Enggak ada. Jadi yang oke, lanjut. Yang kelima, ini adalah pertanyaan karena saya sudah menjawab. Pak, yang saya mau tanya sama Bapak, di mana jaminan keselamatan di dalam agama Islam? Silahkan, teman-teman kencengin tap-tap layarnya, teman-teman posting-posting ulang. Silahkan. Oke, bagi kami itu kan keselamatan itu yang hakiki itu ialah nanti di akhirat, kan begitu kan, bagi Islam, yaitu surga, kan begitu kan. Nah, itulah keselamatan yang hakiki, balasan bagi orang-orang mukmin. Banyak. Allah banyak menjanjikan surga bagi setiap orang mukmin yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Ya. Nah, contoh di ayat berikut adalah, ya ini contoh dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 124, barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dijolimi sedikit pun. Berarti amal menyelamatkan ya, Pak ya? Berarti amal menyelamatkan ya? Iman dulu, iman dan amal soleh. Oke, iman dan amal soleh itu menyelamatkan berarti ya? Oke, silakan. Dilanjutkan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 82. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adnin. Dan keridhaan Allah mempunyai keutamaan yang lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Banyak, Bang. Banyak. Itu keselamatan, bukti keselamatan. Kemudian kalau kenapa Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu ayat yang saya bilang tadi, innad dina indallahi Islam, karena cuma agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi. Tuhan pencipta alam itu dia hanya meridhoi agama Islam sebagai agama yang benar. Itu dia, Bang. Oke. Tapi kalau Bapak tadi mengatakan amal itu menyelamatkan, ini bertentangan dengan Nabi Bapak sendiri. Sahih Muslim 5042 derajatnya sahih. Saya nggak pernah bawa hadis-hadis doib ya teman-teman ya. Itu kutunjukkan. Aku mendengar Nabi bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari nerakanya karenanya. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak tadi mengklaim dipastikan selamat, Bapak lupa membaca Maryam 71. Tidak seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu. Silakan, monggo. Ya, makanya pemahaman dalam tadi seperti saya bilang, kalau ada tadi hadis yang bertentangan, tapi kalau yang hadis saya membaca tadi itu agar melatih kita jangan ria, Bang, dengan amal-amal kita. Itu hanya introspeksi, jangan sementang kalau kita merasa sudah banyak beramal kita ria, dan amal itu juga nanti sia-sia.
Jadi beramal ini juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan karena ria harus dilihat orang. Nah, itu ada namanya hukum fikih dalam kami itu riyah. Mana datanya itu, Pak? Mana datanya itu? Yang Bapak sampaikan itu datanya mana? Kalau Sahih Muslim 5042 ini asba'ul wurudnya itu, kalau ini kan ada asba'ul wurudnya ya. Mana Pak? Ini berbicara tentang keriaan, Pak. Mana, Pak? Pemahaman dari yang dimaksud itu bukan karena amal mereka nanti supaya mereka jangan ria. Itu dia fungsinya maksudnya. Nah, itu nanti di bab yang lain, hadis yang lain nggak nyambung di situ. Itu kan untuk menjaga-jaga aja. Oke, silakan. Sebenarnya sudah jelas kalau di kitab Abang juga di Bible sudah jelas di Yohanes 17 ayat 3 tadi itu harus mengenal Allah yang benar satu-satunya. Betul. Dan mengenal Yesus Kristus itu bagi kami itu syahadatain habis. Iya, karena memang benar, Pak. Sebentar, Pak. Karena memang benar, saya sepakat dengan Bang Siregar, aku sepakat hari ini. Kita benar-benar harus mengenal mana Allah yang benar dan mana Allah yang diajarkan oleh nabi palsu yang adalah seorang pemimpi. Kutunjukkan datanya. Ini kita harus membedakan itu, Pak. Sebentar, kutunjukkan datanya. Ya. Kita harus mengenal mana Allah yang benar itu, Pak. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, aku bacakan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Makanya, Pak, saya katakan dari tadi, Yohanes 17 ayat yang ketiga itu tidak berbicara pengecualian Yesus itu bukan Tuhan. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus itu konteksnya kan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan seperti apa cara membedakan mana Allah yang benar dan mana Allah yang diajarkan oleh nabi-nabi dan guru palsu yang adalah seorang pemimpi. Dia mengajarkan kita menyembah Allah lain yang tidak kita kenal. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berarti maksud Abang itu ayatnya untuk mengantisipasi penyesat. Oh gitu. iya, betul, Pak. Karena memang akan banyak penyesat-penyesat yang akan datang. Jadi gimana dengan Markus 13:6? Markus 13 ayat yang ke-6. Tapi yang Maryam 71 belum tadi ya. Bang Oki yang udah langkahi kemari. Ya udah, silakan. Nah, Markus 13, coba Bang bacakan. Oke. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahnya. Apa yang Bapak mau tanyakan? Iya tadi kan Abang tadi bilang kalau ayat Yohanes 17:3 itu antisipasi Yesus kepada penyesat. Kan begitu kan? Betul. Sementara di Markus 13:6 sudah jelas siapa penyesat itu, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Memang Dan banyak, Pak, yang memakai nama Tuhan Yesus, Pak. Banyak. Mau saya tunjukkan? Kutunjukkan. Iya. Kutunjukkan, Pak. Kutunjukkan, Pak, sebentar, Pak. Maksudnya ini ayat ini gimana kan kalau menurut Bang Oki? Berapa? Sebentar ya, iya banyak, Pak. Kata akulah dia. Banyak yang memakai nama Tuhan Yesus, Pak. Kan banyak orang. Kami Islam nggak pernah memakai namanya Yesus untuk menyesatkan orang. Oke, siap, tenang, Pak. Nah, siapa yang Pak, memakai nama Yesus? Aku nggak ngomong Islam loh, Pak. Aku nggak ngomong Bapak menyesatkan loh. Jangan tersinggung. Santai, Pak. Logika kita sekarang ini ya umat Kristen yang memakai nama Yesus. Ada yang bilang gitu kan? Ya, benar. Berikut pernyataan. Yesus itu Muslim. Ada yang bilang gitu kan? Ya, benar. Karena di dalam ayat-ayatnya jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. Which is dia Jewish. Itu kan apa? Mengambil potongan-potongan. Ini kita berdasarkan dalil saja, Pak. Pak, Don Ditan memang mengatakan Yesus itu Muslim.
Bahkan Kainama mengatakan, Pak, Yesus itu lebih senang ke madrasah dan ke masjid. Gimana? Bang, sekarang ini Bang, itu jelas ayatnya. Siapa yang menyesatkan itu? Saya tidak berbicara tentang penyesat. Kenapa Don Ditan mengatakan Yesus itu Muslim? Sama dia. Itu tanya sama dia. Itu tanya sama beliau. Ini kan nggak urusan kita. Ini kan kita berdua antara Bang Oki dan Haris Regar. Kenapa bawa orang? Tapi Pak, terbukti pernyataan Bapak ada yang membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Kubuktikan di kehidupan yang sekarang malah, Pak. Ini fakta, ini nyata, ini real. Nggak nyambung itu Bang. Kita Kok yang nggak nyambung gimana? kita bawa-bawa orang yang membawa ke kita ini kan dalam logika kita berdasarkan ayat itu, menurut Bang Oki itu siapa penyesat itu gitu. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak. Memang ada hal-hal pengajaran yang sesat di dalam kekristenan ya Pak ya. Misalnya saya contohkan, banyak orang, banyak pendeta, ada beberapa oknum pendeta ya, yang berkhotbah tiap minggu membawa nama Tuhan Yesus, memberitakan nama Tuhan Yesus, tetapi dia mengajarkan Injil yang berbeda, maka itu disebut penyesat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, misalnya dia membawa-bawa nama Tuhan Yesus supaya apa? Supaya dapat keuntungan bagi perutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, banyak orang tiap hari ini misalnya saya tiap hari live memberitakan nama Tuhan Yesus, menyebut nama Tuhan Yesus, tahu-taunya saya melakukan zina. Nah, itu penyesat, Itu yang Abang sampaikan kan sekarang di 2026 Masehi. Apakah penyesat itu sudah ada pada zaman 1 Masehi? Itu membuktikan Pak, kalau Alkitab kami relevan dari dulu sampai sekarang, terbukti. Jadi kacau tidak? Lagi nggak doyan di tahun 1 Masehi. Ini Pak, makanya kalau kita lihat Pak ya, nih aku bacakan ya. Ini saya tunjukkan ayat tentang penyesatnya ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Sebentar ya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Sebentar. Kutunjukkan. Teman-teman jadikan 100K tap-tap layarnya. Nih, Pak. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, saya baca dari ayat 1 aja. Ini berbicara tentang nabi-nabi dan guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada. Berarti ini berbicara yang akan datang, Pak. Akan ada guru-guru palsu. Nah, inilah yang disebut pengajar-pengajar sesat yang sampai detik ini juga masih ada. Seperti itu. Di 1 Masehi udah ada Bang ya. Banyak penyesat Pak. Banyak dan penyesat. Dia mengaku itu. Dan dia sesuai dengan ayat dalil tadi kan, mengaku akulah dia kan gitu kan. Dia ya. Kan? Banyak Pak penyesat. Ada sih yang viral tuh Pak. Namanya siapa? Luga Tambunan. Ngaku-ngaku sebagai nabi. Itu ada. Pak, tapi Bapak tanggapi dulu lah Maryam 71 biar seru diskusinya. Maryam 71 Pak, tidak seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau Maryam berapa tadi? Maryam 71 Pak. 71. Ya, tidak seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kan ini enak nih diskusinya. Kita bertanya mau dijawab, beliau bertanya kita jawab. Enak teman-teman. Walaupun gak tobat-tobat, harusnya di tempat Bang Eji sudah bertobat ini. Ya kan? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka.
hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya kan? Betul. Pada ayat berikutnya baca lagi, Bang. Iya, silakan. Pada ayat berikutnya baca lagi. Jadi itu, Bang, sebenarnya menjelaskan tentang ketetapan Allah mengenai hari akhir. Ya. Sebagian besar menafsirkan bahwa setiap manusia baik orang beriman maupun kafir pasti akan mendatangi atau melewat jembatan Sirat yang membentang di atas neraka. Jadi ada namanya, Bang, jembatan Siratul Mustaqim, jembatan Sirat. Jadi ya di situ nanti wajib mau beriman maupun kafir dia harus memang Masuk dulu, Pak, ya. Melewati jembatan itu. Pak, kalau memang sebentar, Pak. Kalau memang tidak masuk, coba Bapak baca ayat 72-nya. Kalau memang tidak masuk, tidak mendatanginya, Pak, kenapa ada yang diselamatkan? Ya itu kan diumpamakan jembatan Sirat, Bang. Sirat, jembatan Sirat Mustaqim itu membentang, di bawahnya itu api yang menyala-nyala. Iya, poinnya begini, Bang Regar. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, dan itu dia, Pak. Orang jalim dalam zakat yang hampir gitu. Itu dia, Bang Regar. Makanya masuk dulu baru diselamatkan. Bener nggak? Kalau Bapak bilang tadi nggak masuk, kenapa ada yang diselamatkan di ayat 72-nya? Itu dia. Tidak, Bang. Orang berdosa ya pasti dia harus merasakan neraka dulu lah. Berarti masuk dulu, Pak, ya? Berarti masuk dulu kan? Ya, tapi akan diselamatkan. Ya sudah, poinnya di situ. Keren. Di Bible, kalau sudah masuk neraka nggak akan bisa diselamatkan lagi. Ya, silakan. Sekarang bahas Bible. Silakan. Sekarang bahas Bible. Silakan. Sekarang bahas Bible. Ini loh, diskusi itu nggak usah panjang-panjang, tapi poinnya kena jujur gitu loh, teman-teman. Enak diskusinya. Ya, kalau di Bible saya lupa itu dalam surat apa, dalam ayat apa itu. Katanya kalau di Bible kalau udah masuk neraka nggak akan ada selamat lagi di sana terus. Dia akan mati dalam kebinasaan, Pak. Itu betul. Dia akan mati dengan dosanya, dia akan mati dalam kebinasaan. Makanya, Pak, Tuhan kami itu, Pak, Tuhan Yesus itu sampai mati di kayu salib, Pak, merendahkan dirinya karena dia apa? Karena dia tidak mau kita mati dalam kebinasaan, Pak. Karena apa? Karena Tuhan kami mengasihi kami, Pak. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang membuat saya yakin dan percaya, Pak, kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyesatkan orang, Pak. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, supaya kami tidak mati dalam kebinasaan. Begitu, Pak. Jadi sebenarnya sambungan dari ayat Yohanes tadi itu, Abang bilang memang Tuhan Abang, Yesus Kristus tidak pernah menyesatkan orang. Bahkan dia rela mengorbankan badannya, dirinya, nyawanya, supaya orang Bang Oki ini bisa selamat dan tidak masuk neraka tadi kan. Betul. Tapi ingat, Bang, di Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti. Oke, siap. Nah, itu banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami berbuat demi namamu? Bukannya kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, memang tidak membinasakan, tapi aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Memang nggak menyesatkan, tapi di hari akhir nanti, ingat, Bang, ini Betul. Matius 7:22-23. Itu untuk siapa nih, Bang? Saya tidak menyangkal ayat itu. Apa yang saya mau sangkal? Dari Markus 16 ayat 3 yang Abang bawakan sebelumnya, ini berkolerasi, ini berbicara tentang hal-hal pengajaran yang sesat. Yang saya katakan tadi, Pak, ya kan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya katakan tadi Pak, banyak orang tiap hari Minggu datang ke gereja, berkhotbah di gereja, menyebutkan nama Tuhan Yesus. Oh, Pak ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, bawa-bawa nama Tuhan Yesus Pak. Ya. Mengusir setan. Sebentar, tetapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan keinginan Bapa, maka dia tidak pantas untuk kerajaan surga. Makanya ini kalau kita lihat Pak, perikopnya Pak, berbicara tentang hal-hal pengajaran yang sesat. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Hal pengajaran yang sesat. Banyak orang membawa nama Tuhan Yesus Pak. Ya, seperti yang saya contohkan sama Bapak tadi videonya, membawa nama Tuhan Yesus. Bahkan Pak, di daerah Sentul ya kalau nggak salah ya, ini terbuka aja saya, munafik kalau saya menutupi ini. Seorang pendeta, bayangkan seorang pendeta Pak, berarti dia tiap hari Minggu berkhotbah di gereja kan ya, menyampaikan nama Tuhan Yesus. Kelakuannya apa Pak? Kelakuannya cabul, tangkap polisi. Seperti itu Pak, nggak ada yang salah dengan ayat ini. Saya mengakui ayat ini Pak, banyak orang membawa nama Tuhan Yesus. Misalnya nih Pak, yang saya contohkan tadi, tiap hari Bapak lihat saya membawa nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, kita harus hidup teman-teman seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Tiba-tiba aku berzina. Maka saya tidak pantas untuk kerajaan surga seperti itu. Sudah kita memahami dalam ayat ini. Kalau saya sih ini kan pada hari terakhir. Kalau ini kan belum hari, banyak orang yang akan berseru kepadaku pada hari terakhir nanti Bang. Siapa sekarang yang menuhan-nuhankan Yesus? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Betul. Nah, bukan orang Kristen. Siapa yang berbuat nama demi nama Yesus? Siapa orang yang Kristen. Nah, itu. Betul. Kemudian pada waktu itulah aku berarti kan belum tentu juga orang Kristen semua selamat kan, seperti yang Bang bilang tadi. Makanya dia harus hidup seturut dan sekehendak dengan kehendak Bapa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Kutunjukkan datanya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pak, sekarang kita sedang berbicara tentang yang menyesatkan Pak Regar. Teman-teman, di follow akun Pak Regar ini teman-teman. Dia pasien Bang Edi sini guys. Pak, di dalam iman Bapak, siapa yang menyesatkan kalian itu Pak? Iblis. Iblis disesatkan oleh siapa Pak? Ya, itu kan rumus-rumus itu aja. Kalian apologet Paulus ini itu aja. Nanti iblis disesatkan, ada ayatnya Tuhan yang memaksakan. Kalau iblis tidak mau sujud sama Adam, itu aja diputar-putar. Sebentar, itu tertulis nggak pertanyaannya? Itu tertulis nggak? Tertulis, tapi nah ya sudah. Bapak yang memelesetkan dari pemahamannya. Coba. Aku mau uji kejujuran Bapak. Aku mau uji kejujuran Bapak. Coba ya. Aku mau uji kejujuran Bapak nih sebentar ya. Tadi itu belum selesai kita. Ya nanti kita lanjut lagi lah. Seperti ayat tadi, semua yang meyakini Yesus ya itu nanti kita lanjut ya. Habis ini kita lanjut loh, santai loh. Habis ini kita lanjut. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Nyahlah, aku sebentar. tidak kalian." Oke, silakan. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Pertanyaan saya, simpel aja pertanyaan saya. Menurut Al-Hijr 39, yang adalah perkataan iblis mengaku disesatkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Sudah. Oke, yang menyesatkan manusia siapa Pak? Gimana? Yang menyesatkan manusia siapa? Yang menyesatkan manusia itu ya upaya dari iblis. Oke. Kan ada itu iblis. Sebentar. Oke. Kan ada ya, itu. Yang menyesatkan manusia iblis. Yang menyesatkan iblis siapa Pak?
Yang menyesatkan iblis kalau berdasar ayat yang abang sampaikan tadi ya Tuhan. Ya sudah. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Ya sudah. Jadi bang, ya memang sama seperti bang, dibuatnya seperti Allah membuat Tuhan Yesus menjadi Tuannya Bani Israel, itu sama itu bang. Oke. Kalau boleh saya ulangi narasi Bapak yang menyesatkan manusia nih, atau aku gambar aja teman-teman ya. Bang, Ya. aku udah paham maksud abang, itu sama aku lupa ayatnya. Bahwasanya Allah Tuhannya Bani Israel, Allah membuat Yesus menjadi Tuhannya Bani Israel, itu sama bang, itu skenario Allah aja bang, supaya orang sesat. Tuhan saya tidak pernah buat-buat skenario. Coba abang lihat, aku lupa ayatnya. Bahwasanya Allah ya Enak membuat aja. Yesus Kristus itu menjadi Tuhannya Bani Israel. Tengok itu ayatnya. Enggak pernah Tuhan saya buat-buat skenario. Enak aja. Abang bilang, jadi memang dibuat Yesus ini Tuhannya menjadi Tuhannya bagi tanda angkatan jahat itu. Ngarang. Tengok ya. Bapak Siregar Mualaf ini tidak mengarang apa yang dikatakannya benar bahwa Bapak itu bekerja sama dengan iblis ingin menyesatkan Nabi Ayub. Bahkan Bapak mengabulkan permintaan iblis membuat Ayub menjadi miskin dan senggara. Seperti apa yang kami dengar dari diskusi Uni Rifa. Begitu juga Bapak Mualaf ini benar bahwa Bapak yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka tersesatlah semua orang. Padahal Yesus sendiri berkata dirinya utusan. Artinya takdir dan qadar itu berlaku dan Allah yang mengaturnya. Pak Regar, sebentar Pak Regar. Ini yang terakhir Pak Regar, kita ambil kesimpulan. Iya Pak Regar ya, teman-teman yang mau record ya, yang mau posting ulang teman-teman. Pak Regar. Oke. Habis ini Bapak bicara tentang kekristenan. Jadi saya cuman mengulangi apa yang menjadi narasi Bapak. Pak, yang menyesatkan manusia tadi iblis Pak ya, betul ya? Ya. Oke, menurut ayat tadi yang menyesatkan iblis siapa Pak? Iblis mengatakan sesungguhnya kau telah menyesatkanku, kan itu kan Allah lah. Ya, Allah. Oke, siap. Dah. Dia memang harus sesat bang. Iblis dia memang harus sesat. Oke, jadi itu sambungannya. Bahwasanya ayat berapa itu? Yesus Kristus itu dijadikan Tuhan. Itu ada Allahnya Bani Israel menjadikan Yesus itu Tuhan bagi Bani Israel. Ayat berapa itu? Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Lupa itu ada itu sama bang, itu skenario Allah Ya. pencipta langit dan bumi. Coba Bapak ketik di situ nanti muncul ayatnya. Teman-teman, kita kesimpulannya udah dapat ya teman-teman ya di bawah ya. Masa abang nggak tahu ayat abang? Ini nggak ada kopi-kopi apa nih ya? Serius ya? Nggak ada kopi-kopi apa? Buat antar handphone aku ke tukang servis ini nanti besok. Rasul ya? Oh iya, kisah para Rasul 236. Kisah para Rasul 236. 2 ayat 36. Silakan Pak dibaca Pak. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti ya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gak sama itu bang? Hah? Samanya Ya, di mana? Ya sama. Allah bisa membuat iblis tadi sesat. Bisa juga dia membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kan berarti Allah yang membuat itu kan? Berarti Salah. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Ya. Baca ya. Kalau yang tadi kan Bapak sudah mengakui yang menyesatkan siapa, ya kan? Itu. Ya, yang menyesatkan iblis siapa kan Bapak udah mengakui. Ya kan saya bilang Tuhan saya tidak pernah menyesatkan kami, tetapi kalau membiarkan tersesat ada datanya betul. Ya, oke. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi maksud pengertian ayat ini begini Pak. Sebelum Tuhan Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga,
ya, ada satu kuasa yang belum ditaklukkan. Karena kalau kita berbicara pengertian Tuhan, Pak, ya, arti Tuhan itu kan maha kuasa. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang maha kuasa. Nah, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, Pak, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Itu yang dimaksudkan ayat ini, Pak. Makanya dari ayat ini juga, Pak, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, dan itu juga menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus, Pak Siregar, sampai detik ini masih dalam kuburan, ngapain kita percaya dengan Tuhan Yesus? Bangkit aja dia nggak mampu, mengalahkan kuasa maut aja dia nggak mampu. Ngapain saya mengikuti ajaran orang yang ada di dalam kuburan? Buat apa? Loh, tapi dengan kematian dan kebangkitannya di hari yang ketiga, dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, Pak, kuasa maut itu dikalahkan. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, seperti itu. Dan Allah menjadikannya Tuhan, ya kan? Dan lalu Allah menjadikannya Tuhan. Berarti kan yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu Allah, ada yang menjadikan. Jadi Bang, poinnya oke, udah dapat. Artinya dengan tema Abang bantah sendiri kalau Kristen tidak sepenuhnya selamat. Karena tadi ada nyahlah kalian. Itu Abang membantah. Berarti ada Kristen yang tidak selamat. Seperti tadi di ayat Matius 7, 22, 23. Ya. Abang bilang walaupun itu para pendeta, para pastor, berarti ada Kristen yang tidak selamat. Oke. Saya jawab, Pak. Ya. Banyak orang KTP-nya Kristen. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi dia tidak Kristen sejati. Yang disebut Kristen, pengikut Kristus, ketika apa, Pak? Ketika dia boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Banyak orang yang ngaku-ngaku Kristen, Pak, KTP-nya Kristen. Tapi buat jinah, tapi buat jinah, menikah lebih dari satu. Lo nggak pantas untuk kerajaan surga, Pak. Bang, seperti itu. Lagi. Silakan. Apalagi Kristennya orang yang sudah Tuhan bernubuat memakai Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, mengobati dengan nama, kurang Kristen apa itu, Bang? Orang seperti itu. Tapi kenapa itu disebutnya? Berarti tidak semua Kristen selamat. Bernubuat demi nama Tuhan Yesus, menggunakan nama Tuhan Yesus, tetapi yang diajarkannya adalah hal pengajaran yang sesat. Berarti loh, Pak, sebentar, Pak. Nabi palsu yang adalah seorang pemimpi, dia juga bermujizat, Pak. Dia juga bermujizat, dan mujizatnya itu juga terjadi, Pak. Tetapi pengajarannya adalah pengajaran yang sesat. Dia mengajarkan kita untuk menyembah ilah-ilah atau allah-allah lain yang tidak kita kenal. Ada datanya nggak? Ada. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Bang, betul. Nabi-nabi yang kami ketahui lah ya, yang kita ketahui setelah Isa, setelah itu tidak ada lagi nabi yang menjual-jual nama Yesus. Saya rasa tidak ada. Apa? Tidak ada lagi para nabi setelah Yesus atau Isa. Itu tidak ada lagi yang bohong. Itu lugat tambunan ngaku-ngaku nabi. Bukan nabi. Dia nggak punya kitab, Bang. Intinya itu sih lugat tambunan. Sudah itu ngaku nabi. Kalau Kristen tidak semuanya selamat. Sepakat ya? Kalau Kristen tidak semuanya selamat ya. Jangan di-framing. Tapi tadi sebentar. Itu ada Bang bilang ada Kristen yang begitu. Nah, coba. Sebentar. Pak. Yang namanya Kristen sejati, Kristen yang adalah pengikut Kristus, ketika seandainya dia pun berbuat kesalahan, tapi dia mengakui dosa, dia bertobat meminta ampun kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Nah, yang saya katakan tadi, Pak, itu yang KTP-nya KTP Kristen. KTP-nya Kristen, ya kan? Agamamu apa? Kristen.
Tuhanmu siapa? Yesus. Malamnya dia dugem, Pak, abok-abok. Besoknya dia selingkuh, berzina. Itu tidak pantas di dalam kerajaan. Nggak selamat. Itu nggak selamat. Selamat ya. Oke, boleh saya bertanya satu lagi? Oke. Berarti ada Boleh saya Kristen yang bertanya nggak satu selamat lagi? ya? Deal dulu. Iya kan Kan saya ada sudah. Kristen yang nggak selamat. Iya. Kristen Tidak KTP. semuanya Kristen selamat. Oke. Ya udah, sebentar. Boleh saya bertanya lagi? Oke, silakan Bang. Selagi saya bisa jawab ya. Oke, Pak, begini Pak. Seperti apa kita bisa mendapatkan keselamatan di dalam iman Bapak? Misalnya kalau kita lihat di dalam An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Seperti apa saya ingin mendapatkan keselamatan ketika saya ditetapkan untuk disesatkan? Silakan. Ya makanya Bang, ya kami selalu itu bersyukur atas taufik dan hidayah. Selalu itu, setiap ustadz atau gimana pun kita mensyukuri atas taufik dan hidayah. Karena memang pas ayat itu, kalau Allah ingin menyesatkan orang sampai gimana pun dia pasti harus sesat. Dia memang harus sesat. Nah, makanya kita selalu bersyukur atas taufik dan hidayah itu. Dan kebalikannya, apabila Allah ingin memberikan hidayah kepada orang itu, dia pasti akan dapat petunjuk. Nggak usah jauh-jauh Bang. Paman Nabi, ini sejarah ya, paman Nabi Muhammad namanya Abu Thalib. Sewaktu dia hidup, dia yang mati-matian paling depan membela Nabi. Paling depan dari musuh-musuhnya. Tapi setelah dia mau meninggal, mau sakaratul maut, Nabi berupaya sampai meneteskan air mata, ayo masuk Islam. Dia tidak mau. Baru turun ayat itu. Sesungguhnya Allah yang menggerakkan hati manusia tadi, bukan engkau. Oke, jadi gini Bang. Seandainya saya ditetapkan buat disesatkan, terus nanti di hari penghakiman kan akan ditimbang, ya kan, perbuatan baik saya dan perbuatan buruk saya. Loh, kenapa saya dipersalahkan atas apa yang saya lakukan? Yang menyesatkan saya siapa tadi? Iya. Ya itu tadi Bang, selain dari iblis, selain dari kerja iblis, kinerja iblis, ada juga di situ namanya memang takdir yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Itu dalam iman kami Bang. Dalam iman kami ada namanya takdir yang tercatat dalam catatan yang besar, yaitu Lauhul Mahfuz. Tapi takdir itu bisa berubah apabila atas izin Allah dan kemauan yang besar dari si empunya badan tadi. Bapak ngarang, siapa saja yang sudah disesatkan tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Di mana datanya? Di mana datanya? Al-Araf 186. Siapa saja yang Allah sesatkan tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Bahkan dibiarkan terombang-ambing. Betul. Kami selalu bersyukur Bang ada di dalam jalan Islam ini, Shirathul Mustaqim ini. Makanya ya itu kembali ke macam Bang Oki ini. Sebenarnya mungkin kalau memang Abang memang mau disesatkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, ya terus saja Bang seperti ini. Abang sebenarnya, tapi kalau memang Abang nanti mau diberikan petunjuk, hidayah tadi masuk, pasti nanti Abang mendapat kebenarannya. Begitu kalau kami. Pak, ya kalau memang saya disesatkan nih oleh Tuhan nih, kata Bapak tadi, saya disesatkan oleh Tuhan. Loh, yang menyesatkan saya Tuhan. Loh, kenapa di hari penghakiman nanti saya dipersalahkan dengan apa yang saya lakukan? Makanya Loh, yang menyesatkan tadi siapa? Ya, lagi-lagi sebelum kesesatan itu makin dalam, lagi-lagi Allah sendiri dalam Quran, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apa kau tak berpikir, apa kau tak berakal, apa kau tak berpikir, apa kau tak berakal, itu harus digunakan Bang. Ini pertanyaannya, ini pertanyaan. Sebentar Bang, ini pertanyaan. Seperti apa saya mau menggunakan akal saya? Seperti apa saya mau menggunakan pikiran saya? Ketika saya sudah ditetapkan untuk tersesat, sedangkan kitab suci Bapak sendiri menuliskan, siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Bahkan dibiarkan terombang-ambing. Gimana toh? Ini sedikit Bang. Ini kita sharing ya, diskusi ya, ini sedikit ya. Kenapa Boleh. kami orang non-Islam atau non-Muslim itu kami sebut kafir? Kafir itu sebenarnya Bang, kata artinya tertutup.
masih tertutup. Tapi ada nanti sewaktu-waktu dia bisa terbuka. Jadilah dia tidak kafir lagi. Tapi kalau udah non-muslim itu sudah memang di luar dia. Sudah tidak akan lagi masuk. Jadi jangan salah. Ada bahasa kafir itu bang, kafaroh. Itu tertutup. Hatinya masih tertutup. Walaupun kadang akalnya ini sudah dekat. Teman-teman, siapa yang nge-lag teman-teman? Nggak ada nge-lag, bagus kok. Nggak ada nge-lag bang. Bagus. Bagus. Ya tapi gini loh bang, yang jadi persoalan saya tuh abang enggak langsung masuk ke poinnya. Ini ya pelan-pelan ya. Oke, misalnya nih, ini saya misalkan ke diri saya sendiri aja, biar kita dapat poinnya bang. Saya ini ditetapkan untuk disesat gitu kan, untuk disesatkan gitu kan. Saya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Oke, sudah tertulis Ya, lah bang. saya sudah tertulis untuk disesatkan. Bahkan di dalam Quran abang sendiri dikatakan siapa saja yang Allah sesatkan tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Loh Pak, kalau memang saya ini yang sudah tertulis untuk tersesat, kenapa lagi di hari penghakiman nanti Pak, saya dipersalahkan dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk saya, dengan sesuatu yang sudah ditetapkan untuk saya. Itu loh poin pertanyaan saya tuh Pak. Kenapa saya dipersalahkan lagi? Itu, kenapa saya harus dipersalahkan dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk saya? Yang sudah ditetapkan untuk saya, kenapa saya harus dipersalahkan lagi? Itu, Bang. silakan. Jadi bang, ada salah satu namanya hadis qudsi. Abang paham hadis qudsi itu? Enggak, jelaskan bang. Hadis qudsi itu dia memang wahyu yang langsung datang kepada Rasul. Tapi dia termasuk kepada hadis qudsi yang langsung datang gitu. Dia tidak masuk pada hadis qudsi. Jadi itu ada bunyinya gini bang. Allah memperlakukan hambanya berdasarkan prasangka atau keyakinan hamba tersebut. Paham bang? Jadi kalau hati prasangka bang Oki sudah seperti itu, bagaimana saya mau terbuka? Saya sudah diciptakan tersesat. Allah memperlakukan hambanya berdasarkan prasangka atau keyakinan hambanya. Itu dia bang. Loh tadi abang sendiri yang mengatakan sudah ditakdirkan, sudah dituliskan tersesat. Kenapa saya disalahkan lagi atas prasangka saya? Atau gini aja. Sebentar. Kita lebih mengerucut lagi. Kita lebih mengerucut lagi. Sekarang gini. Siapa yang mengutus setan-setan itu untuk menyesatkan orang? Oh bang, gini bang, itu semua ini yang ada di muka bumi, langit, di bawah tanah, semua bahkan di luar angkasa itu ciptaan Allah bang. Yang saya tanya, siapa yang mengutus setan-setan untuk menggoda hati orang-orang kafir? Jadi itu bukan diutus bang, tapi memang udah kodratnya. Dia memang sebagai lawannya umat yang beriman itu iblis. Itu udah memang kodrat dia sebagai lawannya. Siapa yang mengutus iblis untuk menggoda hati Allah? Itu semua ciptaan Allah bang, ciptaan Allah. Cuma kembali lagi kepada orang yang beriman yang bertakwa tadi. Sebentar. Aku meringkas narasi abang ya. Tadi yang menyesatkan manusia iblis, yang menyesatkan iblis tadi abang sudah jawab, gitu kan. Nah terus yang kedua teman-teman, yang menakdirkan kita untuk tersesat tadi abang sudah jawab, ya kan? Yang menakdirkan ya. Terus yang ketiga abang tadi juga udah jawab. Siapa yang mengutus setan untuk menggoda hati orang-orang kafir? Abang juga udah jawab. Loh udah 3 membuktikan mbak. Jadi ya jadi gimana? Jawaban tapi abang memahaminya salah. Itu bukan apa yang di mana saya salah memahaminya? Salah bang, memahaminya coba itu coba luruskan. Itu kan kembali kepada, jadi bang, malaikat, iblis dan manusia. Kalau malaikat ini dia punya fungsi sifat yang hanya tunduk kepada Allah. Kalau iblis, dia memang mempunyai karakter dari mulai awal dia tidak mau diperintahkan Allah sujud kepada Adam, maka dia disingkirkan menjadilah dia si penyesat. Yang ketiga ini manusia bang, bisa bersifat malaikat, bisa juga bersifat iblis. Nah, jadi manusia ini makhluk yang sempurna, dia bisa, mana ini yang bisa lebih kuat? Kita juga bang, cuma rasul yang maksum. Kalau manusia seperti ini pasti kita berdosa, tidak ada yang nggak berdosa. Seluruh manusia yang ada di muka pasti berdosa kecuali Nabi dan para rasulnya. Nabi berdosa atau enggak?
Bang, kalau di iman kami ya di Islam, Nabi itu maksum Bang, suci dari dosa. Oke. Maksum, karena dia kalau dia berbuat kesalahan, malaikat Jibril langsung turun dan menegur dia gitu. Oke. Nah. Sebentar ya Pak ya, sebentar ya. Sebentar ya. Nyari mana lagi nih? Enggak. Aku cuman mau apa tuh? Membenarkan apa yang Abang sebutkan tadi, kalau Nabi itu maksum dan dijagai dan tidak berdosa. Ya, sebentar ya, aku tunjukkan datanya. Ini tinggal nambah aja sebenarnya dari tema Abang nih kita udah dapat kesimpulannya sebenarnya. Surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Pak, dosa yang lalu ini sudah terjadi atau enggak? Dan Allah akan memberikan ampunan kepadamu dosa atas dosamu yang lalu, udah dikasih ampunan Bang, bahkan yang Ya, akan berarti dulu berdosa nggak? Ada nggak dosanya berarti? Sebelum dia jadi nabi, turunnya wahyu, ya namanya dia kan juga manusia, mungkin ada. Iya sudah. Itu sudah diampuni. Ya sudah. Berdasarkan ayat itu berarti sudah tidak ada lagi dosanya. Loh, sebentar aku tanya, pernah berdosa nggak? Iya pernah berdosa tapi kan sudah Ya diampuni. sudah. Jadi Bang, kalau nabi langsung diampuni oleh Allah. Sebenarnya ayat itulah yang menunjukkan kemaksuman Nabi. Dosa dia yang telah lalu bahkan yang akan datang sudah diampuni berdasarkan ayat itu. Kan jelas itu ayatnya. Pernah berdosa nggak? Poinnya. Ya, sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia kan di usia diangkat Nabi dan Rasul. Tapi sudah diampuni berdasarkan dalil itu. Gitu. Ya sudah. Ya. Nah, apa mau lagi kemaksuman Rasul tadi? Oke, silakan, Abang jelaskan, silakan. Bang, sebenarnya saya closing statement aja. Kita sudah dapat ini. Aku izin follow ya akun Abang ya. Aku izin follow akun Abang ya. Oke Bang, kita juga ini kan diskusi. Sebenarnya bagi kami juga itu tadi Bang, paman Nabi yang sangat dicintai Nabi juga nggak ada juga paksaan. La ikraha fiddin Bang. Dalam Islam ini tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita diskusi aja Bang untuk memperkuat iman kita masing-masing kan gitu Bang. Cuma dari poin tema Abang ini sudah jelas, dan dari yang Abang tanya juga sama saya mungkin dari pemahaman Abang mungkin ya Abang lah itu yang lebih paham. Jadi mungkin itu Bang, terima kasih banyak. Semoga Bang Oki sehat-sehat dan semoga Bang Siregar, takdir Abang dirubah. Abang udah cocok jadi Islam. Muka Abang pas, macam ada ustadz kami namanya. Siapa nama itu mirip macam Abang. Kalau aku jadi Islam Bang, kalian kan kalau Ustadz Somad nanti ku bikin itu. Dalam Islam itu nggak ada kalah mengalah, yang penting bisa mengajarkan kebenaran itu aja Bang. Ya Bang. Siap. Ya, Terima kasih banyak Abangku. Selamat malam. Oke, selamat malam. Itulah jawaban Uang dia cari, bahwa Allah menyesatkan apa yang dia kehendaki. Sekalipun 25 nabi diutus kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Alasannya karena mereka diberi mata, telinga, akal, dan pikiran tidak dia pergunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Tapi malah dia jadikan Tuhan itu rasis dan berbeda-beda. Padahal semua manusia sama dan hanya satu saja penciptanya.